Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan tentang motivasi dan kisah-kisah inspiratif yang ditulis oleh As-Samarkandi bagian ke-7, di mana pada bagian ke-7 ini ada 5 tema yang akan kita ketengahkan, di antaranya tentang keutamaan zuhud dan hidup sederhana, menuntut ilmu tapi berbuah neraka, dan keutamaan akhlak yang mulia, serta keutamaan mempelajari ilmu faraid. Dan tema yang kelima yaitu tentang keindahan surga yang tidak terbayangkan. Baiklah, kita mulai ke tema yang pertama, yaitu tentang keutamaan zuhud dan hidup sederhana. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu senang bersama aku di akhirat, maka cukuplah bagimu dunia ini seperti perbekalan seorang pengembara. Dan janganlah sekali-kali kamu berteman dengan orang kaya, dan jangan mengganti pakaian sampai kamu menambalnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kisah yang berkenaan dengan hadis tersebut yaitu tentang mencegah kehadiran setan dengan berzikir. Seorang alim atau seorang soleh berkata, "Aku biasa menjauhi bergaul dengan orang kaya. Tiba-tiba penguasa negeri ini menawarkan apa kebutuhanku yang bisa dia penuhi. Kukatakan apa saja yang boleh. Malam harinya, aku mimpi bertemu seorang ditemani setan. Aku bertanya, 'Siapa kamu?' Lantas dia menjawab, 'Aku temanmu.' Kukatakan, 'Bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan aku banyak berzikir kepada Allah?' Dia berkata, 'Jika benar kamu banyak berzikir, niscaya tidak akan membuka jalan setan menujumu. Dan ketika engkau mulai sibuk dengan penguasa negeri ini, aku telah jadikan engkau sebagai teman. Tidakkah engkau membaca, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.' Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Lantas aku bertanya kepadanya, 'Lalu apa sebenarnya hakikat zikir itu?' Dan dia menjawab, 'Ketidakhadiran si penzikir dari yang disebut-sebut di dalam zikir.' Kemudian aku terbangun ketakutan. Setelah itu, aku pergi meninggalkan negeriku dan tidak pernah kembali lagi." Itulah tentang keutamaan zuhud dan hidup sederhana. Dan tema yang berikutnya yaitu tentang menuntut ilmu tetapi berbuah neraka. Ka'ab bin Malik berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu dengan niat menandingi ulama, atau supaya bisa pamer di depan orang-orang bodoh, dan atau untuk menarik perhatian banyak orang, maka Allah akan menjebloskannya ke dalam neraka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut yaitu tentang mencari harta dunia dengan menjual agama. Diceritakan seseorang melayani Musa kemudian menghilang. Dalam pada itu dia sampaikan kepada banyak orang, "Musa mengatakan kepadaku begini dan begini, yang dengan itu ia kaya dan banyak harta." Merasa kehilangan dia, Musa mulai mencari keberadaannya, tetapi jejaknya tak juga ditemukan. Suatu hari datanglah seseorang kepada Musa dan membawa seekor babi di tangannya. Adapun di lehernya terdapat tali hitam. Dia berkata kepada Musa, "Apakah engkau mengenal ini?" Musa menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Ini sahabatmu." Dada Musa terasa sesak mendengarnya. Beliau berdoa, "Ya Tuhan, aku mohon kepadamu, kembalikanlah dia ke asalnya, supaya aku bisa menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya." Allah kemudian mewahyukan kepada Musa, "Wahai Musa, sekalipun engkau berdoa sebagaimana doa Adam dan lainnya, aku tidak akan mengembalikan dia ke asalnya. Akan tetapi aku akan memberitahumu apa yang telah dia perbuat. Sesungguhnya dia telah memakan dunia dengan menjual agama." Nauzubillahi min zalik. Itulah tema tentang menuntut ilmu tetapi berbuah neraka. Dan tema yang berikutnya yaitu tentang keutamaan akhlak yang mulia. Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dengan akhlak yang mulia seseorang akan sederajat dengan orang yang rajin sholat malam dan berpuasa di siang hari."
Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Kharaiti. Adapun kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut yaitu tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ibnu Abbas berkata, Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku akan menghukummu terkait hal yang berhubungan dengan orang lain atau terkait kewajiban. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jibril berkata, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu membawa akhlak yang mulia, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Tema yang berikutnya yang keempat yaitu tentang keutamaan mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah oleh kalian faraid dan Al-Quran, serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pasti diangkat rohnya sebagaimana ilmu faraid juga diangkat. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Kharaiti. Kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut yaitu tentang menggali ilmu orang alim dengan memuji keilmuannya. Imam As-Syafi'i berkata, barang siapa mempelajari Al-Quran, nilainya akan bertambah. Barang siapa mempelajari fikih, kemampuannya akan bertambah. Barang siapa menulis hadis, hujahnya akan menguat. Dan barang siapa mempelajari ilmu hisab, pandangan-pandangannya akan semakin banyak. Dan barang siapa tidak melindungi dirinya dan kehormatannya, maka ilmunya tiada guna. Seorang ulama berwasiat kepada putranya, wahai anakku, barang siapa tidak menanggung penatnya belajar meskipun sesaat, maka ia akan bodoh selamanya. Sesungguhnya seorang pembelajar itu memiliki kepenatan dan kesenangan di masa belajarnya. Jika ia menggunakan keduanya, dia akan berhasil. Namun, jika meninggalkannya, ia akan gagal. Sesungguhnya, memuji orang berilmu itu akan memunculkan ilmunya yang tersembunyi. Sedangkan, merendahkan kepadanya menjadi penyebab kesabarannya. Munculnya ilmu yang tersembunyi mendatangkan manfaat, adapun kesabarannya yang terpelihara menambah banyak ilmu yang didapat. Dan tema yang berikutnya yaitu tentang keindahan surga yang tak terbayangkan. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat banyak ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Seorang Arab Badui berdiri dan bertanya, untuk siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang berkata-kata baik, yang memberikan makan pada yang kelaparan, yang rajin berpuasa, dan yang sering kali bangun malam ketika orang lain tidur nyenyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Kisahnya yaitu tentang menjaga lisan karena setiap perkataan akan dihijab. Seorang soleh berkata, biasakanlah lidah kalian mengucapkan kalimat yang baik, berilah makan orang yang minta-minta, peliharalah puasa dan sholat, serta doakanlah kaum mukminin dan mukminat, niscaya itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak yang kalian minta dan yang kalian inginkan. Kebaikan itu kebiasaan dan keburukan itu kebutuhan. Dan barang siapa tahu bahwa perkataannya adalah bagian dari amal yang akan dihisab, maka ia akan sedikit berbicara kecuali yang penting-penting saja. Itulah motivasi dan kisah-kisah inspiratif pada pertemuan yang ketujuh. Semoga apa yang dikatakan bermanfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.